Baik, sebelum kita masuk ke konversi, kita harus ingat lagi tentang yang namanya itu limiting reaktan ya. Jadi sebelum bicara soal konversi, nah ini bagi yang punya background bukan teknik kimia, mohon diperhatikan ya. Istilah konversi itu kita mulai dulu dari namanya itu limiting reaktan ya. Nih. Tandanya kita punya reaksi A menjadi B, A ditambah B menjadi C tambah D, ya, di mana koefisien reaksi masing-masing adalah A kecil untuk A, B kecil untuk B, C kecil untuk C, D kecil untuk D, ya. Maka kita harus memilih di antara reaktan ini yang mana yang mau kita jadikan limiting reaktan. Apa yang maksud limiting reaktan? Adalah reaktan yang kita ingin habiskan, ya, ingin supaya dia betul-betul bisa digunakan secara maksimal dengan alasan diantaranya misalnya harganya relatif mahal dibandingkan yang satunya, kemudian juga dia merupakan bahan utama dari produk tersebut, ya. Nah, jadi kita harus pilih dulu yang mana limiting reaktannya, ya. Nah, setelah kita pilih, baru bisa kita mengistilahkan konversi, ya. Sebelum dia ditambahkan awalan, ditambahkan akhiran, namanya kata dasar. Nah, selama ini kalau kita mendengar misalkan nih, ibu ambil dari kata main, berarti memainkan. Berarti ibu hanya dengan an. Kalau dia di awalan, itu disebut awalan. Kalau di akhiran disebut akhiran. Tetapi kalau dia ada akhiran, namanya. Ya, enggak bisa. Tolong matikan lah. Ada namanya. Tolong dimatikan. Iya. Ada namanya. Enggak bisa dia. Apa enggak tahu ini hang atau apa? Pak, saya boleh dijadikan host, Pak, biar bisa mood kan? Atau bahasa Indonesianya Iya, Pak. Biar bisa saya mute kan, Pak? Sudah seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Apa tadi? Jadi reaktan yang ingin. Ya, reaktan ya. Oke. Jadi mohon perhatikan ya, terutama yang basicnya bukan teknik kimia. Jadi konversi itu kita mulai dari menentukan dulu yang mana reaktan yang mau kita habiskan atau kita kenal istilah limiting reaktan, ya. Nah, kita baru bisa mendefinisikan konversi. Misalnya dalam kasus ini di buku ini, ya, yang dijadikannya limiting reaktan itu adalah A, ya. Nah, di mana nanti A ini habis, ya, reaksi, walaupun nanti kenyataannya kan tidak seperti itu, tetapi dia yang diinginkan atau ditargetkan untuk habis bereaksi. Maka bagaimana macam-macam cara ya supaya limiting reaktan itu habis bereaksi, ya. Di antaranya nanti kita kenal istilah namanya ekses untuk reaktan yang bukan limiting reaktan, ya. Jadi intinya kita berupaya ya dalam reaktor tersebut
baik kita menambahkan ekses pada bahan baku yang bukan limiting reaktan ataupun kondisi proses, intinya supaya limiting reaktan ini habis bereaksi, itulah ya. Nah, misalnya dalam kasus ini A ya, maka A ini konversi dalam reaksi ini menjadi XA ya. Kita simbolkan dengan X konversi tersebut ya, X besar ya, sebagai mol A yang bereaksi dibagi dengan mol A yang mula-mula atau yang kita siap sediakan ya. Jadi tolong diperhatikan ini pengertian ini ya. Kadang-kadang karena sudah lama ya konversi ini kadang-kadang definisi ini kita lupa ya. Nah, jadi sekali lagi adalah mol ya. Mol limiting reaktan yang bereaksi dibagi dengan mol limiting reaktan yang mula-mula atau kita sediakan. Jadi nanti di dalam reaktor itu ada 3 ya. Ada 3 mol milik tiap bahan ini ya. Satu adalah mula-mula ya. Satunya adalah bereaksi ya. Satunya adalah sisa ya. Nah, jadi ada 3 selama proses tersebut mol ya atau konsentrasi bisa nanti tergantung dari volume reaktor ya. Nah, jadi ada 3 mula-mula, bereaksi sama sisa ya. Jadi konversi ini adalah bereaksi dibagi dengan yang mula-mula. Jangan sampai terbalik nanti ya. Nah, nanti ada juga kalau kita bicara reaksi bolak-balik itu namanya konversi pada saat dia terjadi kesetimbangan ya. Oke, yang penting itu tahu ya definisi dari konversi itu adalah refernya ke limiting reaktan ya. Baik. Nah, kemudian setelah kita tahu definisi ini ya, definisi dari konversi ini, baru kita masuk ke persamaan yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, jadi makanya tadi saya di awal saya ingatkan bahwa saya menganggap chapter 1 kemarin yang sudah kita pelajari itu Anda sudah paham, sehingga memasukkan konversi ini tidak bertanya-tanya lagi dari mana gitu ya. Nah, kemarin kita sudah ada persamaan awal ya. Ingat ya persamaannya. Ini ya persamaannya kemarin ya. Ini DNA untuk reaktor batch ya. Kita bicara reaktor batch. Ini kan DNA per DT sama dengan RA kali V kemarin ya. Persamaan di chapter 1. Nah, kita mau memasukkan konversi ini ke dalam persamaan tersebut. Maka kita lihat ini ya. Ada Na. Na-nya ini apa? Na itu kan mol kemarin ya. Simbolnya kalau N kan mol. Kalau konsentrasi C kemarin ya. Nah, kita mau gantikan Na ini. Na ini apa? Na ini adalah mol. Mol yang mana pertanyaannya kan? Mol mula-mula kah? Mol yang bereaksi atau mol sisa? Nah, yang mana Ari? Ari, menurut Ari yang mana N ini? DNA per DT ini. N yang ini persamaan ini yang satu kemarin kita dapat persamaan 15 ini. Na yang di sini nih Na sisa, Na mula-mula atau Na bereaksi. Mana Ri? Yang Na biasanya, Pak. Ya, yang Na di persamaan 25 ini Na mana? Na mula-mula, Na sisa atau Na bereaksi? Berarti itu yang sisa, Pak. Yang sisa. Bener nih. Yang Na yang awalnya, Pak. Yang ini yang di persamaan 25 ini yang saya kursor ini. Oh, yang ini. Ya, Na sisa, Na mula-mula atau Na bereaksi menurutmu? Ini kan DNA per DT nih. Na mula-mula, Na bereaksi atau Na sisa? Menurut Doni?
Karena kita mau memasukkan konversi tadi nih. Susah-susah mikirnya, Don. Don. Belum sarapan nih. Kan tadi Pak. Apa Dan? Mula-mula bereaksi atau sisa? Yang bereaksi Pak. Tadi kamu bilang sisa. Enggak, Ini yang sisa tadi saya kira yang atas tadi Pak. yang ini atas, loh, yang ini. Persamaan ini nih yang saya kasih apa ini? Sisa atau bereaksi? Yang bereaksi Pak. Yang bereaksi. Kan sisa loh. Yang sisa yang rumus atas tadi nih Pak. Oh, yang ini yang bereaksi. Yang Bapak, Yang saya kursor yang itu saya apa tadi yang bereaksi Pak. yang bereaksi. Oke, itu pendapat Ari. Jadi DNA per dt ini Na-nya adalah yang bereaksi. Coba sekarang si Ripal. Ripal, coba Pal. NA itu sama Pak dengan pendapat Ari Pak, yang bereaksi juga Pak. Wah, ini dia solidaritas kawan kayaknya. Ya, nggak apa-apa sih. Kalau Agung mana Agung? Agung Prabowo ada? Hadir? Hadir Pak. Nah, Pak Agung, ini yang bereaksi atau yang sisa, Agung? Yang DNA per DT ya Pak? Ya. Na-nya ini Na apa? Sisa atau yang bereaksi? Halo? Halo? Ya, gimana? Iya Pak, jaringannya jelek Pak. Ya. Jawab aja, sisa atau yang bereaksi, itu aja. Yang bereaksi ya Pak? Kamu jawab aja, Pak, bereaksi. Tadi Ari menjawab bereaksi. Dia didukung oleh Ripal. Kamu gimana? Sama nggak jawabanmu? Atau ini sisa? Halo? Ya Pak. Mana? Jawab aja, nggak usah susah-susah. Yang DNA per DT kan Pak? Iya. Na-nya ini DNA per dt, Na-nya ini Na sisa atau bereaksi. Kalau mula-mula nggak mungkin karena simbolnya bukan Na 0 kan. Nah, sekarang pilihannya 2 aja sudah, berkurang tuh lah. Bereaksi atau sisa? Kalau Ari bilang bereaksi. Ripal juga bereaksi. Kamu? Prabowo gimana, Agung? Iya Pak, bereaksi itu. Bereaksi. 3-0 dah ya. Kalau bereaksi, berarti memang perlu kuliah lagi kita nih. Jadi kan Anda ini ya, kemarin kan sudah saya jelaskan ya, ketika membicarakan soal reaktor. Misalnya kita menambahkan A ditambah B, ya, sama menjadi C tambah D. Anda membayangkan nggak reaktor itu misalnya dia terus berproses tuh, ya. Nah, orang ini mengukur DNA per dt di reaktor tersebut. A-nya ini kan bahan baku tadi. Mungkin nggak yang dia hitung itu perubahan yang bereaksi? Mungkin nggak? Tak mungkin kan? Enggak Pak. Karena yang bereaksi tidak bisa diukur lagi. Dia sudah jadi produk. Jadi apa kesimpulannya? Dia adalah Sisa. Nah, jadi yang dalam reaktor itu masih yang belum bereaksi, yang tersisa dia. Ya.
iya Pak, dia sama kayak rumus di atas tadi nih Pak. Iya, saya sengaja. Iya kan sisa atas tadi. Saya sengaja tidak dari sini dulu. Saya dari sini dulu. Yang penting itu kisah di reaktornya itu Anda tahu gitu loh. Tak mungkin yang bereaksi itu diukur kan? Karena dia sudah menjadi produk ya. Nah, kalau dari sini tadi Anda sudah aku tahu jawabannya, tapi saya mengajak Anda untuk menganalisis kasusnya di reaktor ya. Nah, baru sekarang. Nah, jadi yang kita perlukan itu adalah Na sisa. Sementara kita punya ada 2 lagi yang itu bereaksi dan mula-mula. Jadi apa hubungannya sisa dengan bereaksi kan gitu. Nah, jadi ini adalah mol A yang bereaksi, berapa banyak yang bereaksi. Nah, makanya tadi perlunya konversi itu di situ ya. Banyaknya yang bereaksi itu pertanyaannya berapa konversinya kan gitu ya. Jadi mula-mula dikali dengan konversinya, itulah yang bereaksi ya. Makanya Na yang bereaksi sama dengan Na0 kali dengan konversi atau Na0 kali X ya, Na0X ya. Ini ya. Nah, yang sisa yang kita perlukan tuh yang sisa. Berarti sisanya kan mula-mula dikurang dengan yang bereaksi. Ah, ini dia nih ya. Yang tersisa itu mula-mulanya itu tadi Na0 ya pada saat dia belum bereaksi atau T sama dengan 0 dikurang yang bereaksi. Bereaksinya itu adalah Na0 dikali dengan konversi. Ya. Nah, kalau kita simbolkan Na sama dengan Na0 dikali Na0X atau Na0 dikali 1 kurang X. Nah, baru kita substitusi ini. Substitusi sesuai dengan apanya? Tujuan daripada kita mau mencari DNA per DT. Tapi dia harus DNA per DT. Na-nya tadi kan ini ya, Na0 dikurang Na0X. Nah, kita turunkan dia terhadap DT. Ini karena nggak ada yang keluar ya Pak ya? Ya, ini rumusnya kan rumus kemarin nih. Iya. Makanya dia pakai Na. Kalau dia hanya continuous pakai F kemarin kan? Pak. Nah, ya. Pak. Epika. Kak Indri Yulia belum di-approve, Pak. Oh, belum di-approve. Iya, soalnya tadi jaringannya nggak stabil, Pak. Oh ya, sebentar ya. Pak, makasih, Pak. Udah masuk belum dia di meeting room? Udah katanya, Pak. Enggak, udah. Bentar ya, saya close dulu sebentar ya. Lu masuk dia ada? Lu masuk meeting room? Bentar ya, Pak, di film dulu. Katanya udah masuk tadi, Pak. Dia ada namanya, Pak. Mana nggak ada ini? Ini ada 12 kita, termasuk saya. Indri belum masuk Pak. Ya belum ada, di waiting room belum ada dia. Pokoknya masuk ke lain enggak? Jaringannya nggak stabil, Pak. Jadi Lalu mulai ibu-ibu. Malah saya nggak bisa lagi, aduh. share screen. Iya, gara-gara harus pindah tadi. Oh, balikkan lagi toh. Wardianto. Hostnya balikkan ke saya lagi toh, biar saya bisa share screen. Lupa saya apa tadi. Mana Mardianto? Halo, Mardianto? Iya Pak, nggak jelas Pak, apa Pak? Tadi kan saya host lagi, biar saya bisa share screen. Nggak bisa share screen. Bapak manggil saya tadi Pak ya?
Ya, maksud saya tadi kan hostnya saya pindahkan ke Mardianto. Saya sekarang nggak bisa sendiri lagi, jadi pindahkan lagi ke saya ya, Mardianto. Hostnya. Nggak ngerti, saya pindahkan ke Doni aja Pak, saya nggak ngerti. Gaptek. Kamu sendiri aja. Pak, atau di close dulu Pak, kita mulai dari awal gitu Pak. Kita klik aja di situnya. Oh, Oh ya, itu more. Ada nggak ngerti Pak. Salah. Mana nih? Ke Doni aja Pak, nggak ngerti saya Pak. Kamu pindahkan dulu. Apabila dipisah akan Wah, gimana nih? atau di close dulu Pak, kita mulai dari awal gitu. Nanti kan Bapak jadi host lagi. Kalau ini ya, harus tetap ini ya linknya ya. Iya Pak. Mana? Kita ini lagi, ulang lagi. Iya Pak. Gitu. Boleh, Pak. Boleh Pak. Biar Bapak jadi host lagi. Lab dulu ya. Caranya gimana malah saya nggak tahu. Kalau udah ditutup bisa dipakai lagi ya. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Ya udah, saya Oke, kita lanjutkan ya. Baik, oke, tadi sudah tahu ya, NA ini adalah yang sisa, jadi mula-mula dikurang yang bereaksi, di mana bereaksi mula-mula dikali dengan konversi. Nah, itu jangan dilupakan ya tentang pemahaman itu, supaya nanti tidak keliru kalian menempatkan sisa, mula-mula, dan yang bereaksi. Nah, jadi tadi kita perlu untuk memasukkan konversi ini ke dalam persamaan dasar teknik kimia untuk reaktor batch kemarin, kita perlu menurunkan dia DNA-nya per DT. Jadi NA-nya ini kita turunkan terhadap T. Bagaimana caranya menurunkan terhadap T? Masih ingat? Diintegral kan Pak? Bukan. Didiferensialkan ya. Nah, jadi DNA-nya ini NA-nya ini masukkan aja ke sini. NA0 D dalam kurung NA0 kurang NA X ya per DT. Ini sudah jadi kayak gini nih. Sudah jadi aja. Nah, NA0-nya kan menjadi 0. NA0X-nya menjadi NA0 kali DX per DT. Ya. Oke ya, jadi ini hasil dari integrasi NA ini terhadap T ya. Kenapa dia 0? NA0 karena NA0 adalah konstan ya. NA0 kan mula-mula kan nilainya kan konstan. Maka karena konstan dia kalau diturunkan terhadap apapun dia menjadi 0. Nah, kemudian ini NA0 kali DX per DT ya. Nah, baru kita masukkan ini ke dalam persamaan ini tadi. Nah, dapatlah persamaannya itu NaO dx per dt sama dengan min RA kali V ya. Nah, inilah persamaan dasarnya ya untuk reaktor batch, untuk desain ya. Jadi kalau desain itu kan kita bicara soal volume reaktor biasanya ya. Kalau reaktor tangki ya dengan konversi ya. Nah, kita ingat bahwa untuk reaktor itu volumenya bisa berubah, bisa tidak, tergantung dari kondisi proses ya. Nah, kalau volume ini bisa tidak berubah. Kalau tidak berubah, maka volume selama proses V sama dengan V0, artinya tetap ya. Maka persamaan kita tadi ya, kalau V-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri ya. DNA NA0 ya. NA per P0 ya. NA ya. Bisa sebagai DCA per DT. Ini hanya aja ya, hanya sebagai atma yang mana mau NA0 atau CA, mau NA DNA atau mau CA, ya konversi ya. Nah, konsentrasi maksud saya ya.
Nah, kalau untuk inilah persamaan dasarnya ya, untuk reaktor batch persamaan 26 ini. Makanya dikasih kotak nih oleh si Vogler nih ya, penting nih ya. Berasal dari persamaan pada chapter 1 ya. Nah, waktunya adalah dengan cara mengintegralkan ya, mengintegralkan berapa ini T-nya ini balikkan sebagai yang kita cari ya. Maka T adalah NA0 integral 0 sampai X dx per min RA kali volume reaktor. Inilah banyaknya waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi yang kita inginkan ya, dari 0 sampai X konversinya ya. Itu untuk reaktor batch ya. Jadi reaktor batch dia menggunakan simbol Na atau menggunakan konsentrasi atau Ca ya. Karena dia adalah batch ya. Nah, sekarang kita masuk ke reaktor continuous atau disebut dengan flow reaktor ya. Flow reaktor kemarin ada 3 reaktornya, masih ingat ya. Adalah satu CSTR ya. Kenapa dia disebut flow reaktor? Anda sudah tahu kemarin karena dia selalu ada yang masuk, selalu ada yang keluar selama proses. Maka simbolnya tidak N tapi merupakan F ya. Apa F itu kemarin sudah saya singgung adalah molar flow rate yang satuannya mol per waktu. Ya, kemarin ada 2 ya, ada molar flow rate, ada volumetric flow rate. Masih ingat ya? Molar flow rate satuannya mol per waktu, volumetric flow rate satuannya adalah volume per waktu. Nah, minggu lalu ada F ya. Sama dengan kasus kita tadi ya, pada reaktor batch. Cuman bedanya di sini pakai F ini aja. Ya. Kan kemarin persamaannya seperti ini ya. Persamaannya mana tadi ya? Persamaannya mana CSTR? Nah, persamaannya kemarin kan ini ya, persamaan kita ya. Ini persamaan pada persamaan 17 kemarin nih, volume sama dengan FA0 dikurang FA dibagi min RA. Ini pada chapter 1 kemarin. Yang perlu kita cari adalah FA ya. Kalau tadi kan NA, sekarang FA. Nah, FA itu apa? Sama seperti yang tadi, sama seperti NA. FA itu adalah molar flow rate sisanya ya. Maka untuk mendapatkannya harus diketahui berapa yang bereaksi. Nah, seperti tadi juga nih. Kalau tadi kan yang bereaksinya itu adalah Na0 kali X. Kalau sekarang ini FA0 kali X untuk reaktor flow. Ya. Sama nih, sisa adalah mula-mula atau FA0 dikurang dengan yang bereaksi. Yang bereaksinya adalah FA0 kali dengan X. Ya. Kalau tadi kan Na ya, sekarang FA. Kenapa FA? Karena ini reaktor alir atau reaktor continuous. Ya. Nah, jadi FA sama dengan FA0 dikurang FA0X atau FA sama dengan FA0 dikurang dikali 1 dikurang X. Sama seperti tadi ya. Definisinya sama seperti tadi, cuma beda simbol aja kan. Yang penting itu memahami ya, yang dimaksud sisa itu adalah mula-mula dikurang dengan yang bereaksi. Yang bereaksi itu adalah mula-mula dikali dengan konversi. Makanya tadi di awal perkuliahan kita tadi, di dalam chapter 2 ini harus dikenalkan dulu apa itu konversi. Nah, sebelum kita mendefinisikan konversi, kita harus tahu dulu yang mana yang limiting reaktan. Ya. Nah, baru tahu kita konversi itu adalah mol limiting reaktan yang bereaksi dibagi dengan mol limiting reaktan mula-mula. Ya, dalam kasus ini adalah A ya, dipilih oleh Vogler ini ya, untuk reaksi A tambah B menjadi C ditambah
ditambah D. Nah, kemarin minggu lalu juga saya sudah sampaikan ada FA0, ada V0 ya, atau volumetrik. Nah, ini bisa dikonversikan ya. Yang penting tidak salah menempatkannya ya. Nah, kalau volumetrik kan ini volumetric flow ya. Satuannya adalah volume per detik. Dalam kasus ini volume per waktu ya. Ini kan desimeter kubik. Kalau FA satuannya mol per second. Nah, supaya tidak keliru. Tapi kalau kita punya konsentrasi ya, konsentrasi sudah tahu ya, mol per volume ya. Volume ya, kita bisa dapatkan FA-nya dari perkalian adalah konsentrasi dikali volumetric flow rate-nya ya. Oke. Nah, baru setelah ini kita tahu, baru kita masukkan dia ke dalam persamaan untuk reaktor CSTR ya. Nah, masuk ke CSTR nih. Nah, masuk ke CSTR, ini kan persamaan kita chapter 1 kemarin nih. Volume reaktor sama dengan FA0 atau volumetric A mula-mula dikurang dengan sisa dibagi dengan persamaan cepat reaksinya ya, min RA. Sudah tinggal masukkan aja ini FA-nya tadi. FA yang dari definisi kita tadi masuk ke sini, maka volume untuk reaktor CSTR menjadi FA0 kali X dibagi dengan min RA ya. Nah, inilah volumenya jadinya dengan memasukkan konversi ya. Kalau tadi dia belum ada konversi nih di chapter 1 ya. Sekarang sudah ada konversi. Lebih apa ya? Lebih ini karena tidak ada integrasi ya. Tidak ada. Kan tidak ada waktu di sini. Kenapa tidak ada waktu? Karena dia reaktifnya adalah jenisnya prosesnya steady state. Kemarin sudah kita singgung-singgung di pertemuan pertama. Ya. Nah, itu untuk reaktor CSTR. Jadi sudah ada dua ya reaktor ya. Satu adalah reaktor batch, yang tadi adalah bicara soal berapa banyak waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi yang kita inginkan. Kalau reaktor CSTR, berapa banyak volume yang kita perlukan untuk mencapai konversi yang kita inginkan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke reaktor pipa yang dua, yang nomor 3 kemarin ya. Ada dua jenis pipa kemarin, ya, pipa kosong sama pipa yang berisi dengan katalis. Pipa yang kosong itu disebut dengan plug flow reaktor kemarin ya. Ini ya, plug flow. Plug flow reaktor atau VFR ya. Nah, kan ini apanya nih kemarin? Persamaannya pada chapter 1 nih. Min D FA per DV kemarin kan volume sama dengan min RA, persamaannya kemarin ya minggu lalu. Ya sudah. Mau nanya, Pak. Ya, Ri. Ini kan ada namanya min RA. Kadang dia positif, dia kadang negatif, Pak. Ya. Itu kecepatan reaksinya kalau misalnya positif, berarti dia belum bereaksi itu, Pak. Kalau minus berarti udah bereaksi, Pak. Yang min RA ini, Pak. Yang mana yang ini? Yang min RA, Pak. Ya, yang penting tuh ini aja, apa namanya itu, persamaan awalnya yang mana? Persamaan awalnya. Persamaan awal desainnya kan di chapter 1 kemarin. Ya. Nah, intinya kan yang penting tidak salah di dalam menempatkan pengertian sisa ini aja, ya. Nanti kan maunya kita kan ini kan diambil FA-nya ini dari persamaan dasar yang tadi kita bahas ya. Sisa adalah mula-mula dikurang dengan yang bereaksi. Nah, ini kan dia dapatnya kan ini nih, DFA-nya itu min FA0 DX. Nah, ini masalahnya kan dia tidak berdasarkan T kan di dalam kasus ini.
tapi dia diturunkan terhadap volume. Jadi DFA per volume di sini, ya. Maka DFA-nya tadi kan ini FA-nya tadi nih, ya. Maka DFA sama dengan ini mula-mula diturunkan terhadap apapun karena dia konstan jadi 0 dikurang FA0 kali DX, ya. Nah, maka DF-nya ini dipindahkan ke sini, ya. Nah, ya. Maka min FA0 DX, ya. Supaya kita dapat FA0 DX per DP, ya. Itu aja, Ri. Sebetulnya tak ada masalah, Ri. Itu yang penting itu pengertian soal persamaan sisa mula-mulanya itu aja yang bereaksi. Ya, Ri. Nah, ini dapatnya nanti seperti ini, ya. FA0 DX per DV min RA, ya. Batasnya apa? Nanti kita carikan volumenya. Volumenya berapa untuk mendapatkan konversi yang kita inginkan. Maka volumenya dari sini kita integrasi, cari volumenya. Ya, volumenya kita array, susun ulang nih, jadikan volume sebagai yang ingin kita cari. Maka jadi diintegrasikan lawan diferensial kan. Jadi volume PFR-nya itu sebesar FA0. Nah, perhatikan ya, FA0 ya, bukan V0 atau volumetrik, tapi mol klorid ya. Dikali dengan integral 0 sampai X dx per min RA. Inilah persamaan untuk mencari reaktor plug flow berapa volumenya, ya, untuk mencapai konversi yang kita inginkan. Ya. Begitu juga untuk reaktor satu lagi ya, sama dengan reaktor PFR, tetapi dia menggunakan reaktor katalis ya. Simbolnya berbeda sedikit, dia menggunakan aksen di sini ya. Min RA per min R aksen ya. Nah, satu lagi dia tidak DV tapi dia adalah berat. Minggu lalu sudah kita bahas ya, kenapa berat ya. Kemarin sudah kita bahas karena reaksinya terjadi pada permukaan katalis ya, masih ingat ya. Nah, maka dx per dw hasilnya akan mirip aja ya. W sama dengan FA0 0 kali X dx per min RA aksen. Sama seperti ini kan. Nah, ini cuman ini volume. Kalau yang ini adalah berat katalis. Simbolnya sedikit beda, min RA-nya itu pakai aksen menandakan reaksi katalitik. Kalau ini kan RA-nya tidak pakai aksen ya. Dianggap reaksinya tidak katalitik. Kalau di buku Vogler ini reaksi katalitik itu simbol persamaan reaksinya itu adalah dikasih aksen min RA-nya. Ya. Oke, sejauh situ bisa dipahami apa yang awal-awal di chapter 1 ini. Mungkin kalau belum hitungan belum paham tidak apa-apa, yang penting nanti diulang ya. Seperti itu. Jadi memasukkan konversi ke dalam persamaan di chapter 1 kemarin. Tujuannya gitu. Jadi kan kalau kita bicara reaktor kan biasanya kita kan nanya berapa konversi reaktor ini kan gitu. Nah, kan gitu. Nah, sekarang sudah masuk dia ke dalam sini. Nah, sudah dapat persamaan desainnya. Kalau kita desain kan istilah desain itu kan volume ya. Kalau bicara volume baru kita desain berapa panjang, berapa diameter tangkinya misalnya ya. Itu ya. Nah, kalau berat katalis juga seperti itu. Berat katalis ya. Nanti kita bicara soal desainnya itu adalah pipa. Pipanya itu berapa panjang pipanya, berapa diameter pipa ya. Jadi seperti itu ya di chapter 2 ini, mencari volume ya yang diperlukan untuk mendapatkan konversi yang kita inginkan. Gimana, bisa dipahami? Mardianto?
Mardianto gimana? Bisa dipahami apa yang saya jelaskan atau terlalu cepat? Pak, boleh minta ininya enggak, Pak? Buku apanya, Pak? Yang soft file ini, Pak. Oh, bisa. Iya, mata saya enggak nangkep naik turun gitu loh, Pak. Saya kira udah nyari di Google kemarin belum ya? Oke, tidak apa-apa. Nanti saya kirim di Classroom ya. Nah, iya, Pak. Ya. Saya sengaja naik turunkan karena ini apa supaya kadang-kadang dia zigzag nih penjelasannya di dalam buku ini. Nah, kayak ini kan dicontoh soal dulu baru dimasuk ke reaktornya kan. Nah, saya enggak, saya masukkan dulu ke reaktornya, baru kita masuk contoh soal. Sehingga lebih apa ya, lebih smooth lah. Ceritanya kronologisnya lah gitu. Nah, yang penting sudah tahu persamaan untuk desainnya itu sudah berubah dari chapter 1 kemarin ya. Sudah berubah menjadi seperti yang sekarang ini ya. Sudah ada berubah untuk reaktor batch, untuk reaktor CSTR, untuk reaktor plug flow, untuk reaktor paket batch. Sudah berubah persamaannya ya. Nah, yang penting sudah tahu kenapa dia berubah dari yang kita sudah turunkan tadi ya. Nah, ya. Begitu ya si siapa Revika. Baik, Pak. Bisa ya, bisa diikuti apa yang saya jelaskan, Rep. Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Ya, Ari juga gitu. Indri mana Indri tadi? Febri Antoni gimana? Iya Pak, izin bertanya sedikit Pak. Ya. Tujuan dari persamaan konversi ini kalau untuk di batch itu kan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konversi yang diinginkan. Ya, betul. Ya, betul. Kalau di continue itu untuk mengetahui volume yang dibutuhkan untuk mencapai konversi yang diinginkan gitu ya. CSTR Oh, kalau CSTR flow. Ya, kalau yang pakai kan katalis cari. Maaf suaranya menggema. Kalau untuk CSTR betul itu mencari sektor. Tetapi paket itu mencari katalis yang diperlukan mencapai konversi yang diinginkan. Nih, persamaannya. Ini tuh CSTR kan volume dia. Iya, Pak. Dia enggak volume. Tetapi paket adalah W, katalis. Katalis ya. Ya. Itu Pep. Boleh nanya lagi, Pak? Ya, silakan. Banyak nanya. Apa-apa. Perubahan dari chapter 1 ini karena adanya konversi ya Pak ya? Ya. Jadi kan kalau dalam prakteknya itu kan orang tidak bertanya misalnya yang berubah kan orang tidak ditanyakan tapi berapa banyak bahan baku itu dapat menghasilkan berkah. Jadi kan gitu dari orang dalam prakteknya kan. Nah, itu makanya di konversi ini. Nah, definisi konversi ini sudah menjadi pengertian standar lah dari SI-nya. Pengertiannya yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke.
Oke ya. Oke, untuk sementara kita break dulu ya. Siapa tahu mau kopi sebentar. Sekitar berapa menit, Don? 5 menit kan? Iya, 5 menit boleh. Kita break dulu, silakan. Mau ngopi lah dulu ya. Enggak. Oke, sekarang kita masuk ke kasus ya, contoh soal dia ada di sini. Sebelum masuk ke contoh menghitung volume reaktor, ini ada cara menghitung nilai molar fluorid ya. Di buku ini contoh soalnya ini sambung menyambung dia. Jadi sebelum saya masuk ke cara hitungnya, kita masuk dulu ke contoh 21. 21 ini contohnya itu bagaimana cara menghitung nilai FA0 ya. Tadi kan sudah saya sampaikan tuh FA0 itu kalau seandainya diketahui volumetric fluorid, kita bisa mencari FA0 dengan mengalihkannya dengan konsentrasi ya. Nah, ini kasusnya pada gas ideal ya. Nah, jadi didekati dengan gas ideal. Ini ada gas ya, pure A ya, gasnya gas A ini ya. Ini ada tekanannya masuk ke dalam reaktor. Nah, ini yang diketahui adalah volumetric fluoridnya 2 desimeter kubik per second ya, ada suhunya, tadi ada tekanannya, ada suhunya. Jadi kita yang diperlukan padahal untuk menghitung volume tadi adalah bukan V0 tapi FA0 tadi yang diperlukan. Nah, jadi ini kita diminta menghitung berapa FA0 untuk kasus data ini ya. Maka kita perlunya apa? FA0 itu kan tadi kali perkalian antara volumetric fluorid dengan konsentrasi. Di sini kan belum ada konsentrasinya nih. Berapa konsentrasi A yang ada itu ada tekanan sama temperatur saja, sama volumetric fluoridnya. Maka untuk mencari konsentrasinya kita dekati sesuai dengan kasusnya ini adalah gas ideal. Yaitu Anda masih ingat ya, gas ideal itu adalah berlaku hukum gas ideal ya. PV sama dengan nRT ya, masih ingat ya. Di mana tekanan dikali dengan volume sama dengan nRT. N-nya itu adalah mol ya. Maka mol per volume itu adalah konsentrasi ya. Nah, ini jadi bisa kita dapatkan rumusnya itu CA0 sama dengan PA0 dibagi RT0. PA0-nya itu tergantung tekanannya. Tekanannya berapa fraksinya ya. Fraksi A tadi disebutkan di sini adalah gasnya murni pure A ya. Berarti dia YA0-nya kan 1 tuh. Ya. Tekanannya sudah dikasihkan. Nah, perhatikan satuannya ya, supaya diperhatikan kalau dia belum sama mesti disamakan dulu ya. Itu biasalah ya itu. Nah, jadi dapat kita menghitung konsentrasi CA0-nya itu dengan pendekatan gas ideal ini. Dapatlah CA0 sama dengan ini ya, 0,2 mol per desimeter kubik. Nah, baru kita dapat FA0-nya. Ya. Ini hasilnya ya, dapat FA0 sama dengan 0,4 mol per second ya, atau per detik. Oke, jadi di contoh 21 ini menghitung FA0, tapi yang diketahui adalah volumetric fluorid ya. Maka kita harus mencari konsentrasi terlebih dahulu. Oke. Nah, baru kita masuk ke kasus menghitung volume reaktor ya.
Volume reaktor yang dihitung itu ya kasus 21 tadi masalahnya, makanya perlu saya jelaskan ya. Nah, ini adalah contoh misalnya diketahui data nih. Ini ya. Ada diketahui data, ini kan kasus tadi nih kan. A tapi menjadi B. Reaksinya cuma satu aja, A menjadi B, ya. Diketahui setelah diukur ya, konversinya itu ya. Diketahui ketika konversi 0, RA-nya tuh 0,45. Ketika konversinya 10% atau 0,1, RA-nya 0,37. Ketika dia 20%, RA-nya 0,3. Sampai nanti 80%, konversinya itu dapatlah min RA-nya itu adalah 0,05. Kasusnya kasus yang tadi ini. Yang kasus A yang masuk ke dalam reaktor tadi. Ya, tekanannya sama nih kan. Sama temperaturnya. Tadi sudah kita hitung FA0-nya kan. Nah, sekarang kita dikasih data. Datanya ini ya. Nah, kita disuruh apa di sini? Disuruh menghitung berapa volume yang diperlukan ya. Ya. Kalau reaktornya itu adalah CSTR dan PFR ya. Berapa yang diperlukan untuk mendapatkan konversi 80% ini. Dari data ini, tabel ini. Berapa ya volume yang diperlukan untuk reaktor CSTR dan PFR. Itu kasusnya ya. Berarti sudah dapat data tabel ini, dapat data X, dapat data RA pada setiap konversi sama volumetric flow rate atau FA0-nya kan tadi kan yang dari contoh 21 tadi ya. Nah, kita kan sudah punya rumus tadi, ada dua cara menghitungnya ya. Satu menggunakan grafik, satu menggunakan persamaan ya. Kalau grafik saya tidak recommended, cuma tahu saja lah, tak apa-apa ya. Karena kan susah juga kalau ujian disuruh buat grafik, nanti ada repot ya. Nah, langsung aja menggunakan persamaan. Persamaannya kayak mana? CSTR kan gini tadi ya. FA0X dibagi dengan RA tadi kan. Untuk reaktor CSTR masih ingat tadi rumusnya. V sama dengan volume sama dengan FA0X dibagi dengan min RA tadi itu kan rumusnya ya. Maka RA-nya kan sudah ada nih dalam tabel. FA0-nya kan sudah ada tadi dari kita cari di apa? Di contoh 21 tadi. Nah, konversinya tergantung yang ditanya berapa konversi yang diinginkan. Ya. Ini yang dimintanya berapa konversinya? Sebutkannya enggak? 80% ya, ini minta ya 80%. Anggaplah sini kan 80%. Jadi dapat RA-nya sudah ada, konversinya sudah ada, volume yang perlu kita cari. Ya. Berarti kan 1 min RA dikali FA0 kali X. Nah, udah disusun aja nih. Ini kan dari soalnya nih. Ini X-nya nih, jadi soalnya nih tabel ini tadi nih, cuma dilintangkan aja tabelnya dibuat begini ya. Kalau tadi dia vertikal, sekarang horizontal. Nah, min 1 min RA-nya kan langsung aja dibagi. 1 bagi ini, 1 bagi ini, 1 bagi ini. Masukkan di kolomnya masing-masing. Nah, yang 80% kan ini dapatnya 20. Ya. 20 adalah 1 dibagi 0,05. Ini kan. Ini kalau ini dapat dari soalnya ini. Nah, jadi berapa volume untuk 80%? Berarti kan 1 min RA-nya mana? 20 berarti kan. Dari FA0X. FA0-nya tadi berapa tadi nih? 0, berapa tadi ya? Lupa saya. Di sini tadi. Nah, ini dia nih 0,4. Ya, 0,4 mol per second kali dengan X-nya 80 atau 0,8 ya. Dapatlah. Nah, ini dia nih ya.
berapa menghitung volume CSTR-nya untuk 80%. Ya. Berarti tadi 0,4 ini tadi kan FA0-nya nih. Ya, dikali 0,8 itu konversinya dikali dengan 1 per min RA-nya 20 ya. Jadi volumenya itu adalah 6,4 meter kubik ya, atau kalau kita jadikan desimeter kubik atau liter itu 6.400 liter ya. Mudah kan? Mudah ya cara nyarinya ya. Ini kan rumusnya Nina. FA0X per RA. Cari volume CSTR. FA0-nya sudah dicari tadi di contoh soal 21. X-nya ini kita tentukan 80% atau 0,8. Dibagi min RA. Kita punyanya RA tadi di data. Ya. Jadi ya sudah FA0 kali dengan X dibagi dengan RA atau dikali dengan 1 per RA. 1 per RA-nya kan yang 0,8 kan sudah dihitung tadi di grafik ini. Nah, ini dapat 20 nih. Kita beli. Ya. Kemudian berarti FA0-nya tadi 0,4 ya. Dikali dengan 0,8 ya, X-nya dikali dengan 20. Dapatlah ini 6,4. Nah, yang cara grafik ada juga, tapi saya tidak recommended lah. Ini susah nanti buat grafik dulu nanti ya. Tak usah lah. Langsung aja dari tabelnya aja kita pakai. Gimana Mardianto? Mudah kan? Ini masanya masuk chapter 2, Pak. Nanti kalau masuk chapter 6 baru payah tuh. Gak apa-apa, ini datanya masih dikasih kita ya. Nanti kalau udah masuk chapter 3, datanya kadang dikuranginya, disuruh cari sendiri. Tapi chapter 2 ini dikasihnya aja data kita ya. Gimana Febrianto ini bisa dipahami? Deki gimana Dek? Bisa, Pak. Bisa ya. Ya. Yang penting itu kuncinya tadi, rumusnya tadi yang ini. Ya. Nah, yang Andi ketahui ada di tabel tadi sudah, tinggal dicocokkan aja, disubstitusi ke dalam rumus ini yang kita perlukan. Ya. Kalau untuk CSTR ini insya Allah tidak terlalu tidak terlalu menyulitkan. Yang menyulitkan tuh biasanya yang reaktor yang satu tadi ya. Ya, ini PFR nih ya. Nah, ini yang PFR tolong perhatikan nih ya. PFR ini kenapa Pak susah? Karena dia ada integral ini masalahnya. Integral. Bagaimana kita mencari luasan yang ada dalam integral ini? Ya. Nah, kalau ini kan datanya data dari tabel ya. Dari tabel soal tadi, ini X per MA0 1 min RA. Nah, kalau reaktornya itu volume PFR, tadi kan rumusnya begini kan, P sama dengan FA0 integral 0 sampai 0,8. Dalam hal ini kita mencari berapa volume sampai 80% kan, dx per min RA, atau karena FA0 ini adalah konstan, bisa saja kita letakkan dalam integral ini, tidak ada masalah karena tidak ada perubahan ya. Nah, jadi kita perlunya itu berapa ininya. FA0-nya ini kan sudah ada nih hasil hitungan kita tadi. Setiap FA0 dibagi dengan setiap RA masing-masing pada konversi ini. Ya, mulai dari konversi 0 sampai 80%. Ini hasilnya. Nah, jadi kita perlu menghitung berapa nilai luasan di dalam sini. Permasalahannya adalah RA-nya ini tidak sebagai fungsi X.
Ya, sekali lagi, Kamu udah hubungi Ipon? berapa nilainya ini? Berapa nilai luasan di dalam integral itu? Dari 0 sampai 0,8. Karena RA-nya ini tidak fungsi X, itu masalahnya jadinya, ya. Tapi langsung dapat nilainya aja gitu. Nilainya sebegini. Maka cara menghitungnya bagaimana? Nilai luasan ini. Kita menggunakan namanya itu numerik. Metode numerik. Apa itu metode numerik? Salah ditanya lah itu ya, itu pokoknya matematik Pak, itu Pak. Yang penting itu gimana caranya? Caranya ada di appendix di buku Pogler ini. Nih. Bisa dilihat nih ya, yang saya ketik ya. Nah, ini numerik evaluation of integral. Ada di appendix A pada buku Pogler ini. Nah, ini cara menghitungnya ini. Ada 6 cara. Ada trapezoidal rule, ya. Ada Simpson one-third rule atau 3 point. Ada Simpson 3/8 rule ya atau 4 point. Ada 5 point. Ada ini, ada 4n+1 ya poin sampai ada 6 lah ya. Ada 6 cara. 6 cara ini yang mana yang cocok kita pakai untuk menghitung kasus kita. Nah, yang penting itu Anda harus ingat ini ya. Ini misalnya trapezoidal rule nih. X0 sampai X1. Tadi kan X0 kita kan 0 ya kasusnya ya. Nah, fungsi dx h per 2 ini rumusnya ini ya. Rumus untuk mencari menggunakan trapezoidal rule ini. Fungsinya ini tergantung fungsi apa ya. Hanya itu adalah X1 dikurang X0. Nah, kalau Simpson one-third rule, ini rumusnya. Jangan sampai salah maksud saya. Ini rumusnya. 141 fx0 4fx1 tambah fx2. Hanya itu dibagi 2 dia. Ya. Berarti kalau tadi kan enggak yang nomor 1 ini. Begitu juga yang lain. Kan lain-lain nih rumusnya. Ini Simpson 3/8 ya, 3/8H. Ini ya 1,3,3,1. Cara nyari H-nya itu dibagi 3. Begitu juga ini yang 5 point dibagi 4. Rumusnya lain lagi. Oke. Tidak apa-apa, ini tahu dulu lah pentingnya. Yang penting tahu nih posisinya di appendix A ya. Nah, baru kita masuk ke sini. Yang kita perlu mencari ini kan. F0 per min RA dx ini integral 0 sampai 0,8. Ini X0-nya, ini X1-nya tadi kan. Nah, yang mana yang cocok kita pakai? Nah, di buku ini dia katakan, sekarang kita gunakan pi point kuadrat formula. Pi point kuadrat formula. Yang mana? Saya coret di sini tadi. Pi point itu yang mana ya? Yang ini. Nah, ini dia nih rupanya. Ya. Pi point itu yang ini. Berarti X0 sampai X4 rumusnya itu H per 3 dikali penjumlahan F0 tambah 4F1 tambah 2F2 tambah 4F3 tambah F4 hanya sendiri X4 dikurang X0 dibagi dengan 4. Yang penting ini ingat ya, pi point kuadrat rumusnya kayak gini ya gitu ya. Nah, baru kita balik lagi ke sini. Berarti kita perlu, tadi rumusnya H per 3 kan? Berarti kita cari H-nya berapa? H-nya tadi, berarti kan ini kan, 0,8 dikurang 0 dibagi dengan 4 kan?
Dalam kasus kita ini yang dimaksud H itu adalah delta X. Berarti delta X-nya 0,2. Berarti sini letakkan di sini, rumus ini kan panjang ini kan rumus ini tadi nih, yang panjang ini nih. H/3, berarti hanya 0, delta X-nya itu adalah 0,2, nanti taruh sini dibagi 3. Nah, yang dimaksud dengan FA0 itu adalah ketika konversi 0. Ketika konversi 0 disinggung di sini. Tabel kita konversi 0 nih. Berarti FA0 min RA-nya itu 0,89. Nah, taruh sini 0,89. 0,2, ininya ini 0,9. Yang ini 4 FA0 dibagi min RA pada saat ditambah X sama dengan 0 ditambah 0,2. Setiap kenaikan 0,2 delta X-nya. Berarti pada saat X sama dengan 0 tambah 0,2. Berarti 0,2 kan? Cari di sini 0,2-nya itu. 0,2 ternyata 1,33. Berarti jangan lupa dikali 4 ya. 4 dikali 1,33. Selanjutnya yang untuk penambahan dari 0,2 tambah 0,2 lagi. Berarti X sama dengan 0,4. Dikali dengan 2. Cari di sini konversi 0,4. Ternyata F0 pun min RA-nya itu adalah 2,05. Tapi jangan lupa dikali dengan 2. Ya. Kali 2 ini. Kemudian 4 FA0 untuk X 0,4 ditambah 0,2. Berarti 0,4 tambah 0,2 itu pada saat X sama dengan 0,6 kan? Tapi jangan lupa dikali dengan 4. 0,6 ada datanya kita 3,54. Taruh di sini. Tapi jangan lupa dikali dengan 4. Nah, ditambah dengan 0,6 X-nya ditambah dengan delta X-nya sampai sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita tadi kan sampai 8 ya, sampai 0,8. Berarti 0,6 tambah 0,2 dapatlah 0,8. Datanya ada di tabel kita ini. F0-nya adalah 8 dikali dengan ini 1. Berarti dikali 1 sama aja ya. Sudah dapat. Nah, inilah hasilnya. 0,2 bagi 3 dikali penjumlahan dalam kurung tadi dapat 3 dalam kurung tadi 32,47 ya. Maka volumenya untuk kondisi yang sama dengan konversi yang sama, ternyata volume plug flow yang diperlukan itu adalah sebanyak 2165 meter kubik atau sekitar 2165 desimeter kubik atau 2165 liter. Coba kita bandingkan dengan volume CSTR yang kita dapat tadi ya. CSTR tadi ternyata perlunya itu 6.400 liter. Berarti dengan konversi yang sama, kondisi yang sama, ternyata reaktor plug flow volume yang kita perlukan lebih kecil ya. Kan dia cuma 2000-an, sementara tadi CSTR 6000-an ya. Oke. Nah, itu untuk 80%. Kita menggunakan metode 5 point kuadrat formula. Apakah kita bisa Pak mencari untuk volume yang selain 80 yang ada di sini? Boleh. Contohnya ada di contoh yang kedua ini. Kita mencari untuk kalau seandainya reaktornya itu kita perlukan hanya sampai 20% konversi. Nah, ternyata dia tidak menggunakan 5 point. Dia menggunakan Simpson rule. Nah, di Simpson rule.
Berarti Simpson rule itu cari di sini. Simpson rule mana nih Simpson rule? Yang ini. Simpson rule nih. Ya. Nah, ini untuk 20 saja. Maka hanya kan kita cari rumusnya hanya ini x2 kurang 0 dibagi dengan 2. Berarti 0,2 0 dibagi 0,2. Berarti delta dengan 0,1. Oke. Nah, sama seperti tadi. Rumusnya ya. 0,1 dibagi 3. Nah, pada saat X sama dengan 0 ditambah X sama dengan tambah 0,1 kemudian 0,2 dapatlah 218 desimeter kubik. Jadi untuk konversi 20% kita hanya perlu volume untuk reaktor PLR ini adalah 218 desimeter kubik. Bagaimana kalau kita perlu menghitung volume sampai 40%? Ah, cari lagi. Maka delta X-nya sama dengan 0,2 ya dengan cara yang sama Simpson rule tadi. Didapatlah volume reaktor kalau kita ingin 40% saja, volume reaktornya itu 551 desimeter kubik. Ah, kalau kita buat resume kira-kira seperti ini deh, ya. Kalau dianya 20%, volumenya 218. Kalau 40%, 551. Kalau 60%, 1093. Kalau kita perlu 80%, 2165. Seperti yang tadi kita itu. Nah, yang menjadi permasalahan itu biasanya, Pak, cara memilihnya, ya, memilih metodenya ini. Apa? Pakai Simpson rule atau kita pakai 5 point. Itu yang biasanya jadi permasalahan dari pertanyaan kita. Jadi cara memilihnya itu adalah kita lihat data kita. Data kita ini yang ada berapa? Yang ada pada posisi 0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,7, 0,8. Jadi jangan sampai nanti pas kita hitung, kita perlunya 0,3 misalnya. 0,3 nggak punya kita datanya di sini. Atau kita perlunya 0,5, 0,5 tak punya kita datanya di sini. Jadi memilihnya itu pilih metode yang kita itu datanya punya gitu intinya. Kayak tadi kan kita kan ini kan perlunya 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 berarti ada semua di sini. Begitu juga yang tadi, kenapa dia memilih Simpson rule? Supaya dapat dia X 0, 0,1, 0,2 perlunya. Ada nggak di sini? Ada rupanya. Itu juga yang satunya. Perlunya 0,2, 0,4. Ada juga di sini, tidak ada masalah gitu. Bisa jadi kalau kita ubah metodenya, kita perlunya data yang tidak ada di sini. Kan menyulitkan kita nanti datanya nggak ada. Terus Pak, kalau terdesak bagaimana Pak? Dicoba semua ternyata ada, perlu juga data yang tidak ada di sini. Boleh aja, buat grafik caranya. Ini dibuat grafik dulu. Dari grafik karena ini melengkung kan, jangan langsung dibagi 2 aja nih ya. Kayak maunya 0,15 terus 1 tambah 0,8 tambah 1,33 bagi 2. Nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh begitu? Karena dia ini adalah logaritmik nih ya. Jadi perlu kita buat grafik dulu, baru kita tarik garisnya. Kalau seandainya kita ternyata setelah dicoba-coba metode itu Pak, tetap saja perlu data yang tidak ada di dalam tabel kita, maka kita buat grafik. Oke. Sampai sini bisa dipahami yang saya jelaskan?
Pak, tadi kan metodenya banyak tuh Pak, ada 6 atau 5 ya Pak ya. Ya. Itu tergantung soalnya Pak ya. Kita pakai rumus ini gitu Pak. Ya, tergantung tabel data yang disediakan di soal. Jadi tergantung ini Don, tergantung data tabel ini Don. Jangan sampai kamu pakai metode, ternyata kamu perlu di add yang tidak ada datanya, itu loh maksudnya Don. Kamu kan perlunya tadi yang ini nih, ya nih. Add-nya kan pada saat titik-titik mana saja kan. Nah, jangan sampai di titik yang tidak ada di tabel ini gitu loh. Itu aja. Kecuali nanti sudah dicoba Pak semuanya itu ternyata perlu tetap Pak. Nah udahlah yang saya bilang tadi buat grafik jangan sampai langsung dibagi dua gitu aja, nggak boleh ya, salah nanti dia salah, terlalu besar kesalahannya. Tapi usahakan semuanya itu ada data langsung yang ada di sini supaya tidak hasil prediksi tapi merupakan hasil dari sebuah eksperimen ya. Itu ya Doni. Gimana Repika, bisa dipahami? Jauh ini masih bisa, Pak. Nah, nanti diulang nggak apa-apa. Kemudian siapa tadi? Pak Deki gimana, bisa? Ini Pak, saat kita buat grafik Pak, misalnya kita butuh 0,5 gitu kan Pak, di antara 2,05 sama 3,54. Itu tuh setelah kita tarik garis X sama Y-nya Pak, bergeser sedikit lah Pak ya. Maksudnya enggak mesti harus anu ya Pak ya. Ya, karena dia kan hasil dari sebuah prediksi kurva kan. Ya Pak. Nah, jadi itu sangat tergantung keahlian kita dalam membuat kurva terutama kan. Nah, kemudian meletakkan titik-titik sesuai dengan 0,5 tarik ke atas kan misalnya kan, atau tarik ke bawah boleh tergantung dari posisinya. Nah, itu aja sih. Makanya tadi saya bilang kalau bisa dihindari metode yang menyebabkan kita harus melakukan prediksi data. Tapi kalau memang terdesak tidak bisa Pak, semua cara sudah ditempuh, ternyata perlu di titik tersebut ya kita buat grafik aja. Ya. Oke Pak. Ya. Kalau pakai sistem interpolasi bagaimana Pak? Ya, itu tadi kalau interpolasi kan itu sebetulnya kan sama garis lurus tuh. Ini padahal grafik ini kan coba Anda perhatikan nih. Kan tidak grafik garis lurus. Dia logaritmik ya. Nah, kalau Anda ini kan contohnya ini ya. Kalau seandainya Anda bagi dua ya, Anda sebetulnya membuat garis begini sebetulnya kalau dibagi dua itu. Nah, kan besar tuh nyimpangnya nanti. Harusnya melengkung, Anda luruskan itu. Interpolasi kan dari persamaan garis lurus. Nah, itu yang saya bilang tadi, makanya sebaiknya tidak diinterpolasi. Sebaiknya Anda membuat grafik supaya kesalahannya itu tidak melenceng jauh dari grafik logaritmiknya gitu. Ya. Gimana Febri Antoni bisa? Masih belajar terus Pak. Nah, yang saya jelaskan tadi ada yang masih masih perlu kamu tanyakan enggak kira-kira? Nanti kalau belajar coba pelajari dulu Pak. Ada apa-apa, nanti videonya kan nanti saya share di Classroom, silakan aja diulang-ulang ya. Oke. Nah, kemudian apakah dalam prakteknya nanti
konversi ini apa langsung tercapai dengan satu reaktor? Nah, itu jadi pertanyaan kan? Nah, belum tentu ya, dalam prakteknya ada saja nanti yang harus dipertimbangkan. Maka nanti ada namanya tuh reaktor yang disusun lebih dari satu ya. Tapi hari ini sampai sini aja lah, Dan. Reaktor seri Iya, Pak. minggu depan aja ada. Saya tengok tadi kayaknya banyak tugas kalian nih. Tugasnya satu, Pak. Cuma banyak yang direview, Pak. Ya. Nah, kita sampai sini aja. Yang penting pahami dulu untuk satu reaktor ya. Kalau satu reaktor, nah harus latihan menggunakan metode ini kalian ini. Udah gini aja lah tugasnya mudah saja lah saya ya. Biar ada nilai tugas kalian nih. Nah, kalian cari nih ini ulang lagi deh tabel ini. Tabel E231 ini. Tolong diulang mencari volume di setiap ini nih titik 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Kalau 02, 04, 08 kan sudah ada contohnya ditulis saja ulang, dipastikan lagi supaya nggak salah. Yang 0,6 nih yang mau dicoba lagi oleh Anda ya. Jadi nanti dihitung lagi mulai dari 0. Jadi hitung X sama dengan 0. Ini cara nyarinya. 0,2 ini cara nyarinya. 0,4 ini cara nyarinya. 0,6 ini cara nyarinya. 0,8 ini cara nyarinya. Kemudian dibuat lagi tabel nih. Diresumekan hasil yang sudah dihitung tadi. Ngerti ya tugasnya ya? Oke, Pak. Ngerti, Pak. Ya kan mudah itu cuma apa? Tulis ulang nih Pak. Cuma 0,6 ini aja yang perlu agak dicek lagi metode yang mana. Tidak susah-susah saya ngasih tugas nih ya. Saya bisa malam mingguan kalian. Ya. Nanti mumet kepalanya kan kasihan keluarganya gara-gara Bapak ngasih tugas. Oke, dikumpulkan di classroom aja nanti silakan mau ditulis tangan boleh, di PDF-kan setelah itu nanti di classroom dikumpulkan paling lambat hari Jumat lah ya jam 12 siang ya supaya Sabtunya bisa sorenya bisa saya cek hasilnya kayak mana ya. Sekali lagi ya saya harapkan tugasnya itu mengumpulkan yang betul Anda pahami. Paham maksud kalimat saya ya? Kalau Anda belum paham, pahamkan dulu, baru menulis, baru dikumpul. Jadi jangan sampai tugasnya dikumpulkan, ini udah bener nih, tetapi ternyata anaknya masih belum memahami apa yang ditulis. Kalian kan udah master ya, master nih, udah master Wong nih ya. Ya, jadi begitu ya. Untuk mata kuliah ini kita terbagi 3 dosen ya, Pak ya? Ya, ada Pak Sunarno, ada Pak Edi nanti. Ya. Mungkin nanti reaksi heterogen itu Pak Narno atau Pak Edi lah dia di situ. Ya. Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tugasnya udah paham ya? Nanti untuk buku saya aja yang kirim ke Paham, Pak. teman-teman, Pak. Ya, saya upload nanti. Videonya juga saya upload di Classroom. Oh, ini filenya sudah ada ya, Donia? Filenya udah ada, Pak. Oh, Doni aja lah yang ngasih ke temannya ya? Untuk Iya, nanti saya aja yang kirim, Pak. Iya. biar sama bukunya, nanti kalau lain edisi, lain lagi dia. Oke. Nggak ada lagi? Oke, Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Pak Hadi, gimana Pak Hadi? Aman, Pak. Aman. Aman ya? Aman. Ya, alhamdulillah kalau aman Pak Hadi ya. Tetap sehat Pak Hadi. Pak Fadli, Ya, kalau record pertemuan kita sekarang ini bisa di-share, Pak? bisa nanti saya letakkan di Classroom ya. Oke, Pak. Oke. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, tugasnya juga nanti minggu depan itu Jumat paling lambat diletakkan di Classroom. Di submit di Classroom ya. Terima kasih, Pak. Ya, demikianlah ya program kita hari ini. Mohon maaf nih merepotkan Anda semua nih.
pagi-pagi sudah kuliah kita. Mudah-mudahan tetap semangat dengan keadaan kondisi kita. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Ya, Pak.